sekarang ada di posisi realisasi dari jabat ketahanan pangan tanam kedelai. Oke. Ya. Nah, yang saya ingin peroleh pemahaman dari Kang Sidin adalah dari awal dulu deh. Ya, sebelum tanam itu apa yang perlu disiapkan? Baik. Kalau untuk penanaman awal kita pasti akan persiapkan lahan. Oh, Lahan akan kita siapkan. Itu ada banyak metode, ada beberapa yang kita jalani sekarang di sini. Kemudian itu lahan kita langsung rotari. mau dibajak Pak rotari. Nah, dibajak. Setelah dibajak itu kita ada beberapa aplikasi seperti penyemprotan gulma ketika dia sudah tumbuh. Masuk kita semprot Nigo. Nigo itu apa, kayak jenis bakteri gitu, bakteri untuk memperbaiki struktur tanah. Itu kita fermentasi selama 2 hari dengan caranya 1 liter Nigo dicampurkan dengan urea. Urea 1 kilo ditambahkan dengan gula, itu baik gula pasir atau gula merah. 1 kilo. 1 kilo. Terserah ya, pilih yang mana bapak-bapak, mau yang gula merah atau gula pasir tadi. Ya. Setelah dicampurkan, aduk, larutkan dia, jangan sampai ada gumpalan. Pokoknya benar-benar larut di dalam air, dicampurkan dengan 20 liter air, kita akan fermentasi selama 2 hari. 2 hari. Hindari dari terkena sinar matahari langsung. Ya. Selepas itu akan kita semprotkan dengan dosis 1 hektar menggunakan 1 liter Nigo yang sudah difermentasi tadi. Kita mulai dari 20 liter jadinya ya. Ini kita cara bagaimana menghidupkan atau mengaktifkan dari tidur lama makhluk halus mikrobagugel pupuk yang ada di sini. Yaitu adalah pertama, ini jerigen ada sekitar 20 liter. Oke, stop banyak. Nah, yang kedua, terus masukkan dulu sekilo gula. Parek, Maaf, nih. Adukannya nganggo kayu apa bahan, nah ini kegedean. Tak semprotakan sabrang orang boleh dogok. Silakan diaduk. Nah, aduk. Nanti agak larut. Kita tambahkan ureanya sekilo bahan. Oh, tambah kopi ya. Nanti mau kira-kira bayar 1 kilo. Nah, tolong diaduk supaya larut. Nah, aduk yang supaya setelah nanti ini larut gampang baik. Tinggal ini dimasukkan di sini kalau udah larut. Ya. Seliter. Nah, ini kurang lebih nanti setelah larut. Dah, anggap aja di larut ya. Oke, belakang. Angkat. Oke. Ayo. Caranya dipegangin. Nah, ini benar kotor. Jam 3 sampai jam 6. Nah, Cara apa? Cara nyemprot. setelah begini Nyemprot jadi Pasir. nah ini Gula pasir. udah ayo. Nah, udah. Anggap aja wis sama. Setelah ini tinggal dituangkan, ini dikocok dulu. Dikasih tutupnya pakai kocok dulu ya. Nah, Apa kon? nah, karena ini ada sedikit endapannya, baru ini dituangin. Nah, lihat ya, dituangin. Nah, inilah teknologi mikrobagugel yang memiliki paten internasional. Cuma seperti ini yang mengalahkan Israel. Mengalahkan paten teknologinya di Israel. Ini di Timur Tengah. Sambil kocok-kocok biar habis. Nah, ya kan? Apa uang? Masukkan. Macam. Ya. Rasanya ya apa, kecut-kecut sepet. Ini biasanya jiratnya apa, kecut-kecut ya. Iki. Nah, setelah itu selesai kan, ini tinggal ditutup rapat, dikocok-kocok biar rata. Nah, terus ini nanti dikocok-kocok ya biar nyampur. Habis itu kalau di sawah ya disimpan, nah kocok bolak-balik gitu. Nanti kalau di sawah disimpan jangan kena sinar matahari langsung ya. Yang kedua, jerigennya nggak boleh yang warnanya putih jernih, yang biru kayak gini bagus, hitam bagus ya, biru atau hitam. Nah, terus jangan kena sinar langsung kayak gini, nggak boleh. Nanti disimpannya di rumah di dalam. Nah, di kulkas tidak boleh, di bawah kolong tempat tidur boleh, di dapur boleh. Yang penting
tidak kepanasan dan tidak kena sinar matahari langsung. Nah di sini udah hangat. Nah ini nanti setelah Mas dua hari, cari bisa beli nanti kode jadi apa minggu ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu baru dipakai. Cara pakainya, agak aja kita mana sprayernya? Sprayer. Thank. Jadi setelah 3 hari yang tidur tadi baru bangun Pak. Ini tidur. Nah, ambil 1,5 liter sampai 2 liter. Kalau ini 20 liter, kita ambilnya 1,5 liter. 1,5 liter coba pura-pura jelasin. Ini 1,5 liter. Airnya masukkan dulu Pak. Ini kasih air sampai mau penuh, artinya ukuran katakanlah 14 liter kan. Semua udah kita cek ini dulu. Nah ini dicampurkan bareng ya. Ini dulu boleh, yang penting duluan airnya baru ini. Nah sampai habis, katakanlah ini anggap aja udah Pak sebenarnya ya. Sudah penuh. Nah, ini baru kemudian dipakai untuk nyemprot di tanah. Kalau tanah di awal boleh nggak usah pakai pestisida. Nah ini kalau sudah 3 hari, kalau misalkan di sawahnya itu ada hama, boleh dicampur obat racun ular, racun apa itu kutu. Nah gitu, boleh dicampur semprotkan. 1 hektar ya segini nih, 1 jerigen, karena ini kan jadi 10 tangki pun ya kan, cukup kan Pak 10 tangki 1 hektar? Cukup. Nah, pas ya betul. Nah jadi Obatnya itu seliter pakai untuk nanti nyemprot pada waktu tanaman sebelum tanam 12 hari atau 14 hari, 23 hari, 30 hari, berarti itu hitung liter nggak? atau 36, kemudian 40, ya kurang lebih rata-rata seminggu sampai 10 hari sekali. Tapi paling cocok nanti ada petunjuknya pas harinya. Kalau tanamnya hari pertama, nanti hari ke-12 pakai ini. Hanya itu kunci utamanya. Lainnya adalah pemupukan, pendangiran, ngasih air ya standar petani. Sama biasa-biasa petani. Ada contoh-contohnya, ada petunjuknya. Nanti bukletnya ada. Ya Pak ya. Kira-kira gampang kan Pak? Apa susah? Nah, Kalau pengaplikasian Migo itu jam berapa yang tepatnya? Itu lebih tepatnya kalau mau pagi itu maksimal sampai jam 9 lah. Kalau di pagi hari. Berarti Paling siang jam 9. Paling siang jam 9. Selepasnya mungkin lebih bagusnya sore. Sore jam berapa kira-kira? Jam 4. Jam 4 sore ya. Karena kita takutkan mikrobanya ketika kena sinar matahari dia melemah. Oh, oke. Selepas itu kita akan lanjut penanaman. Jarak penanaman itu gimana itu? Termasuk jumlah biji yang ditanam juga. Kalau untuk penanaman kita kalau standar kan 30 kali 40. 30 jaraknya antar lubang. Antar lubang. Kanan kiri 30 40 berarti. 30 40. Jumlah bijinya, jumlah biji. Benih Jumlah yang biji kita- per lubang bisa 2 sampai 3. bisa 2 sampai 3. 2 sampai 3 biji per lubangnya. Panjang lebar bedengan mungkin bisa 2 meter lebih. 2 meter bedengannya itu. 2 meter lah. Berarti di bedengan itu dibatasi dengan parit gitu kan? Dibatasi dengan Oh, parit. oke. Tujuannya agar dia tidak tergenang, aliran airnya tercukupi. Kedelai lemahnya satu dia. Dia memang tanaman yang suka air, tapi tidak mau terendam. Beda dengan padi kan itu. Butuh air tapi tidak. Tidak mau diterendam, dia kalau terendam nggak bisa. Oke. Setelah habis kita buka parit, bahan siap tanam, kita akan tanami dengan sistem ditunggal ya. Tunggal tadi. Makanya Kalau satu di sini lubang dilencok gitu ya. Oh, dilencok bahasa pakai sini ya. tanah bambu. kayu yang diruncingnya. Oke. Setelah itu yang per lubang 2 sampai 3 biji. Kita lihat tuh, perhatikan tumbuhnya. Itu kan nggak bisa kita katakan 100% tumbuh. Iya, Pasti ada ya. penyulaman. Iya. Penyulaman pasti ada. Penyulaman itu kita lihat dari reaksi bibit atau benihnya, tumbuhnya seberapa. Ini dia akan kelihatan di umur 6 sampai 8 hari. 6-8 hari. Nah, sudah kelihatan. Nah, di hari itu apa? Di hari itu cepat lakukan sulam. Oh, lakukan sulam. Nah, di 6 sampai 8 hari setelah tanam itu kita akan cepat lakukan sulam dengan tujuan agar semuanya pertumbuhan seragam. Dan nanti populasi dalam 1 hektar itu 99% lah. Oh, oke.
Jadi setelah tanam sampai sulam itu 1 sampai 8 harian gitu ya, 1 minggu. Kalau penyulaman umur 6 sampai 8. 6 sampai 8. Oh, penyulaman gitu ya. Jadi dari 1 sampai 5 itu dia kan pasti akan Tanam awal. mulai berkecambah. Oke. Dia mulai berkecambah, menunjukkan daun, itu secara fisik kita sudah bisa lihat. Iya. Oke. Lanjut sulam. Oke. Setelah sulam, berarti kita kan mungkin ada beberapa hambatan nih, Mas Sidik. Mungkin dari gulma rumput itu atau dari hama itu gimana solusinya? Itu kita akan lakukan di hari ke-13. Hari ke-13. Hari ke-13. 13 mungkin pertumbuhan gulma sudah mulai nampak. Iya. Gulmanya kalau di sini sih suka mulai, kalau saya perhatikan banyak gulma jenis rumput. Iya, jenis rumput, daun apa tuh? sempit. Daun sempit Yang biasa dari tanaman padi yang apa tuh? Oh, yang tumbuh habis di komben Iya, itu ya? habis dikomben itu, ceceran-ceceran padi kan tumbuh Oke. tuh. Siap. Iya. Itu ada herbisida jenisnya, dia bisa selektif. Herbisida selektif ya. Dia mematikan jenis rumput, tetapi tidak dengan daun lebarnya enggak. Oh gitu. Kedelai kita kan daun lebar tuh. Iya. Jadi ketika kita aplikasikan semprot, dia tidak akan mati. Itu berbagai jenis merek, Pak. Tapi ada rekomendasi dari kita nanti kalau untuk jenis herbisidanya. Dan yang perlu diingat, kalau beli herbisida atau insektisida, jangan yang kadaluarsa ya. Oh gitu ya. Jangan yang kadaluarsa, itu resiko nanti. Resikonya gulma yang tujuan kita tuh bisa dikatakan dia tidak akan mati. Berarti herbisida obat-obatan juga ada masa kadaluarsanya. Ada masa kadaluarsanya. Jangan sampai kita beli yang kadaluarsa, itu harus diperhatikan betul. Itu yang pertama. Yang kedua, jenisnya apa dulu? Jangan kita belinya yang total seperti ada herbisida yang mematikan semua jenis rumput atau semua jenis tanaman. Jangan juga. Berarti herbisida untuk menangani gulma ini Yang selektif. yang selektif, berarti aman untuk Untuk kita punya kedelai. kedelai aman ya. Kedelai pasti aman. Oke. Itu ada beberapa jenis merek nanti. Oke, itu di usia 13 hari ke atas ya. 13 hari ke atas. 13 hari ke atas. Sambil kita lihat nih pertumbuhan gulmanya gimana. Kalau misalnya dia sudah mulai agak merata, langsung kita aplikasikan cepat. Habis itu selang beberapa hari 2 atau 3 kita langsung cepat masuk pupuk. Oh, masuk pupuk. Oke. Catatan terpenting, hindari mupuk dulu baru nyemprot gulma. Nah, tadi semprot dulu ya? Semprot dulu, kita Semprot matikan dulu, dulu mati, gulmanya. gulmanya mati baru dipupuk gitu ya? Kasih Seperti makan. itu ya? Nah, sekarang kita untuk pemupukan nih. Ya, Oke. pemupukan itu kan jaraknya tadi 30-40 ya? 30 kali 40. 30-40. Sedangkan ini jumlahnya kalau kita hitung menurut Kang Sidik per setengah hektar itu ada 600 lubang. Populasi 600. Kira-kira ya? Iya. Kira-kira 600 lubang. Tapi intinya untuk pemupukan ini, kalau yang disarankan dari rekan-rekan PPL, dari Profesor Ali itu seperti apa? Pemupukan yang paling tepat gitu kan? Pemupukan ideal itu kita di minggu kedua Minggu kedua caranya dikocor. dikocor. Pupuknya dicairkan, tapi itu jangan sampai kental ya larutannya. Harus agak lebih encer. Karena ditakutkan akan mematikan tanaman tersendiri. Dia apa? Bahasa di sini? Dikocor atau diincelok itu? Diincelok. Diincelok Bahasa ya? di sini diincelok per dekat-dekat dengan Oh, tanamannya. dekat-dekat lubangnya, ya enggak di lubangnya ya. Jangan di lubangnya, panas nanti kasih Dengan tanaman. ukuran berapa itu dosisnya Pak? Sejumlah. Sejumput bisa mungkin, sejumput. Nanti ukuran itu Per tanaman. di tengah-tengah antaranya kali ya, atau di tengah. Jangan, kalau di antaranya kan kita bisa lihat di sini 30, misal 30. Nah. Kalau kita taruhnya di sini kan 15. Oh, kejauhan ya. Sementara perakaran itu kan paling baru berapa senti ke samping, 1 sampai 2 senti. Aplikasi pemupukan itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat dengan Jangan terlalu dekat dengan pangkal kedelai itu kan. pangkal tanah. Kalau perkiraan berarti ya bisalah petani bisa mengira-kira berapa gram. Nah setelah itu Setelah kita melakukan pemupukan, Iya. itu ada aplikasi Migo. Migo lagi. Migo lagi ada. Migo yang kedua berarti. Migo kedua, Migo sampai ke 6 ya. Oh 6 kali Ada 6 aplikasi kali tahapan. Migo itu. Ada 6 Oke. kali tahapan Migo kita. Berarti Migo yang seperti awal tadi kah? Yang dicampur Seperti awal gula, tadi. campur urea itu kan. Oh. Itu yang sudah dia ada 2 jenis ya. Prosmit dengan BOP. Iya, Nah, yang BOP dulu kita fermentasi. Nanti prosmitnya bisa dicampur langsung nggak Pak? campur dengan BOP tadi. Dicampur dengan BOP yang sudah difermentasi. Itu Ini campurannya berapa itu Pak? campurannya sama, tapi karena prosmit yang tidak perlu difermentasi, jadi itu bisa kita pakai 50 ml. 50 ml prosmit kita campurkan yang sudah difermentasi, gabungkan dengan 1 tangki. Sedangkan 1 tangki bisa.
tank. Gitu kan. Satu tank benar. air itu dicampur dengan migo berapa 2 liter. Itu yang paling gampang. 2 liter aja dia. 2 liter 2 liter aja per tangki. per tangki. Iya kan. Nanti dia bisa menghitung sendiri kalau per tangki 2 liter berarti untuk setengah hektar berapa tangki dia. Itu migo ke-1, migo kedua, ya kan. Kalau migo kedua tuh udah boleh dicampur dengan posmit. Posmit yang minggu kedua. Migo kedua dan karena selanjutnya sampai selesai ya. Ya, Nah, sampai selesai. sampai Ada selesai kan. ada jadwal Migo sudah. campur terus dengan posmit kan. Dicampur terus. Oke. Ada contoh udah saya bikin kan, nanti masing-masing ketua peta kan bisa baca Oke. untuk edukasi teman-temannya. Oke. Nah, terus untuk penanganan hama ini dari migo sama posmit itu sebenarnya bisa nggak mengendalikan hama gitu Pak? Itu enggak. Nggak bisa. Nggak bisa Berarti itu dengan untuk namanya. apakah? Untuk nutrisi saja kan? Untuk nutrisi tanaman. Untuk nutrisi saja. Nah, kalau misalnya kita untuk pengendalian hama nih, apa kira-kira obat yang bisa disampaikan di dipakai? situ? Iya, yang bisa dipakai. Pilihan ada beberapa jenis. Itu kayak Korakron, Starban, Desis. Mungkin ada yang lain petani yang udah biasa pakai. Biasanya ada yang emasel Nah, kayak ada gitu. hasil itu. Itu Enggak. biasa. Nah, terus biasanya gitu, kebiasaannya di dalam tanaman kedelai itu hamanya itu apa sih Pak? Belalang, ulat pemakan daun itu ada. Belalang, Yang pemakan Ulat. daun, ulat ada. kupu ada nggak kupu Pak? Kupu di sini masalah belum, kita baru tanam kedelai kan. Jadi belum bisa diketahui yang di sini. Kalau di sini kan seringnya kan sawah. Sawah itu kan ada kupu yang gatal-gatal yang pada debunya itu. Kedelai jarang. No, Tapi berarti mudah-mudahan di sini enggak ada. ulat ya sama itu ya, Ulat belalang. belalang. Oke, oke. Nah, kita maaf ya, ada yang kelewat tadi. Untuk pupuk. Untuk pupuk itu idealnya pupuk yang bisa diaplikasikan untuk mensuplai kebutuhan nutrisi dari kedelai. Pupuk apa tuh Pak pupuknya? Pupuk kita ada 3 tahapan. Tahap 1, 2, 3. Jadi tahapan pertama itu kita pakainya campuran dari NPK dan urea. NPK ya. NPK, NPK 1616 Mutiara. NPK 16-16. Oh. 16 biasa itu mutiara kan. Dicampur dengan urea. Itu Dengan untuk urea. pertama dosisnya 75 kilo tambah dengan 25 kilo. Untuk 1 hektar. Untuk 1 hektar. Berarti setengah hektarnya tinggal kita bagi 75 berarti 35 sekian dengan 12 sekian. Itu aja untuk setengah hektarnya. Nanti tahap 2 ada lagi campuran dari NPK dan urea. Tahap ketiganya NPK sama KCL. Oh, KCL juga dipakai di sini. Ada KCL kita karena untuk buahan. Oke. Nah, ini untuk kebutuhan air nih Pak. Setelah kita proses, kita pengolahan lahan, kita tanam, gulma, hama, dan pemupukan dan lain-lain itu untuk air nih. Ya. Rutinitas kebutuhan air tuh gimana itu Pak? Karena tadi tuh udah dibikin pari, dibikin selokan kayak gitu. Ya. Apakah ada perlakuan khusus enggak airnya? Misalnya harus per minggu, kalau hujannya harus basah sekian, enggak, atau gimana penjelasannya kalau air Pak? Kalau air emang kedelai ini jangan sampai kekeringan total sih enggak juga. Oh, gitu. Karena kita lahan di sini tak ada hujan kan. Waktu krusialnya butuhkan air tanaman kedelai di usia berapa sampai berapa Pak? Itu usia pada saat pembuahan. Pembuahan. Nah, proses pembentukan buah itu emang lebih banyak butuh air tuh. Berarti di usia 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih. 1 bulan lebih karena dia fokus untuk pembuahan membutuhkan air. Ya. Seperti itu. Oh. Untuk penyemangat rekan-rekan petani, untuk motivasi kita semua yang paling ideal, kebiasaannya kan ada target-target yang harus dicapai nih Pak. Oh gitu. Ya kan? Minimal ada 4 ton 4 ton per ya, hektar. per hektar. Minimal 4 ton per hektar. Kalau kita perlakuannya lebih baik apa bisa lebih. Bisa lebih. Sudah diuji dia 6,37 kan. 6,37 per Ton per hektar. per hektar. Iya. Oke. Itu karena jenis kedelai Garuda Merah Putih. Oh. Yang saya dengar kan pohonnya kan tinggi tuh Pak. Ya, Itu perlu nggak ada benar. pelakuan-pelakuan khusus seperti apa tuh pemberian Pemberian kayak apa? kayak bambu-bambu apa tuh atau gimana? Biasanya Itu nanti kita lihat dari pertumbuhannya. ketinggiannya sampai berapa Pak? Kalau kita di sini paling bisa sampai ketinggian 1 meter 80 sampai 90 cm. 90 cm sampai 80 sampai 90 cm lah. rutinitas dari
pengendalian hama. Pengendalian hama itu ada sampai 3 perlakuan sambil memperhatikan serangannya seperti apa. Dia ada tingkat serangan itu sedang, berat, atau ringan. Kalau ringan itu mungkin biasa kan, namanya hama, nggak mungkin juga kita basmi 100%. Jadi nggak bisa ditentukan, kan usianya 90 hari ya? Usia dengan 90 hari ya. 90 hari panen. Nah, untuk pengendalian hama itu 3 kali, 4 kali, atau berapa kali? 2 sampai 3. 2 sampai 3. Iya, pengendalian hama itu ya. Yang pasti itu hari ke-15 tadi itu paling pertama. Nanti untuk selanjutnya sambil kita perhatikan perlu lagi nggak tindak lanjut gitu. Jadi dengan tadi memperhatikan tingkat serangan, ringan, sedang, atau berat. Kalau ringan berarti nggak terlalu kan. Kalau berat itu memang harus. Gitu. Tapi udah ada agenda-agenda, udah ada jadwal seperti itu. Sudah terjadwal. Jika dia nanti dengan pertama saja sudah kita lakukan aplikasi untuk pengendalian hama, dan itu kedepannya nggak ada serangan berat, nggak ada serangan lah, berarti kan nggak perlu. Tapi nanti untuk menjaga 1 kali lagi kita lakukan. Takutnya pandangan kita oke nih, nanti tiba-tiba ada serangan kan nggak bagus juga. Yang bagus kita mencegah. Yang keduanya akan kita lakukan lagi pengendalian. Yang ketiga nggak perlu. Di waktu lain, saya harapkan Kang Sidik bisa berkenan untuk membuat aplikasi dari pembuatan Migo itu sendiri, ya, sama hama, sama pemilihan herbisida itu, bibitnya, benihnya, gitu kan, sama obat-obatnya ya. Saya minta itu disiapkan seperti itu agar rekan-rekan petani kita itu cara memahaminya lebih gampang, itu Pak.